warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Hulia dengan NPM F0I024031 dari kelas 2A. Nah, di sini saya akan membagikan tips-tips kepada teman-teman, tips yang ada di Word untuk memudahkan teman-teman dalam bikin laporan, makalah, dan lain-lainnya. Nah, langsung saja ya ke tips yang pertama, itu tips-tips kita dalam shortcut yang ada di Word. Nah, yang pertama teman-teman pilih dulu filenya. Nah, teman-teman, shortcut yang pertama yaitu Ctrl E untuk rata kiri. Kita blok, kemudian tekan Ctrl E. Nah, menandakan dia sudah rata kiri itu ada di menu home yang bagian atas ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada Ctrl R untuk rata kanan. Blok, tekan Ctrl R. Nah, kemudian ada Ctrl J untuk rata kanan kiri. Ctrl J. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian ada Ctrl E untuk rata tengah. Blok, Ctrl E. Nah, teman-teman, kemudian ada untuk menebalkan huruf itu ya, kita blok, itu ditekan Ctrl B. Ctrl B. Untuk memiringkannya bisa dengan Ctrl I, dan untuk membuat garis di bawah katanya itu bisa Ctrl U. Tekan Ctrl U. Nah, ini teman-teman hasilnya. Kemudian ada juga Ctrl ALT 1, Ctrl ALT 2, dan Ctrl ALT 3 itu untuk heading. Nah, itu materi kita selanjutnya ya. Tips kita selanjutnya. Nah, teman-teman, lanjut ke tips yang kedua yaitu heading. Nah, heading itu adalah judul dan sub atau sub judul dari makalah-makalah kita itu. Nah, nanti akan dibuat daftar isi otomatis. Nah, heading ini memudahkan kita untuk bikin daftar isi otomatis yang mana di situ ada judul dan sub judul yang dapat kita mencari dengan mudah, yang mana bagian mana yang mau kita cari di bagian makalah tersebut. Nah, caranya sama, kita buka filenya. Nah, kemudian ini kita pisah, daftar isi ini untuk nanti kita isi daftar isi. Nah, yang pertama itu kita harus bikin nomor halaman dulu ya, pastikan file teman-teman itu sudah ada nomor halamannya ya. Nah, ini file saya udah ada nomor halamannya. Nah, langkah yang pertama, untuk judul-judul besar seperti daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3 itu dibikin heading 1. Nah, cara bikin heading 1 itu blok, kemudian Ctrl ALT 1. Ctrl ALT 1. Nah, dia akan berubah ukurannya jadi 16. Nah, kita tukar jadi 14. Tanda dia udah heading 1 di sini ya teman-teman, ada heading 1-nya. Menandakan dia udah heading 1. Nah, kita kalau belum rapi kita rapikan teman-teman. Nah, lanjut untuk bab 1 seperti itu juga ya teman-teman. Ini Ctrl ALT 1 ya teman-teman, Ctrl ALT 1. 14. Kemudian kita rapikan. Lanjut ke bab 2, Ctrl ALT 1. Ukuran 14 di tengah. Di tengah. Nah, untuk 2.1 soal itu teman-teman, itu kita jadikan heading 2. Sama caranya, kita blok, kemudian Ctrl ALT 2. Untuk heading 2 Ctrl ALT 2 ya teman-teman. 2. Nah, ini udah tahu kita udah ada di sini teman-teman, heading 2.
Nah, selanjutnya ke 2.2 kontrol ALT 2. Kita rapikan. Lanjut ke bab 3 seperti itu juga ya teman-teman. Ini berarti kontrol ALT 1 ya. Kontrol ALT 1 14. Jadi untuk 3.1 heading 2 ya teman-teman, kontrol ALT 2. Kontrol ALT 2. Nah, untuk kontrol ALT 3 itu seperti nanti kayak ini teman-teman. Ada pembagiannya kayak 2.1.1 lagi, berarti itu kontrol ALT 3. Nah, misalnya kita coba bikin aja teman-teman, 2.1.1. Ini kita kontrol ALT 3 untuk heading 3. Kita ubah ke Times New Roman. Nah, warnanya kan berbeda teman-teman. Nah, kita ubah warnanya jadi hitam teman-teman. Nah, hitam. Nah, jadi kan udah semua ya teman-teman, kita jadiin heading dia. Oh ya, daftar pustakanya tertinggal. Ini berarti kontrol ALT 1. Setelah itu kita pergi ke daftar isi yang kosong tadi. Nah, kemudian kita ke menu reference. Nah, kemudian teman-teman pilih table of contents. Kemudian teman-teman bisa milih formatnya seperti apa, kayak automatic table 1, 2, atau 3. Kalau saya biasanya pakai yang automatic table 1. Kita klik. Nah, keluar deh teman-teman. Nah, ini kan ada yang nggak rapi ya teman-teman. Teman-teman bisa ngerapiinnya. Merapikannya teman-teman, hati-hati ya, takut nanti semuanya yang terhapus. Aduh. Nah, ada rapi ya teman-teman. Gitu deh bikin daftar isi otomatisnya teman-teman. Nah, untuk cara yang tips yang ketiga teman-teman, itu
mendownload dan menginstal aplikasi Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop ini untuk supaya teman-teman mudah menambahkan citasi dan daftar pustaka di dalam makalah teman-teman. Yang pertama itu kita harus mendownload dulu Mendeley Desktop-nya di Google Chrome di laptop. Teman-teman bisa mengetikkan Mendeley Desktop. Tunggu ya. Nah, pilih yang Mendeley Desktop 1.19.19.5 installer. Paling atas ya, teman-teman. Nah, di sini bisa disesuaikan dengan tipe laptop teman-teman ya. Kalau saya pakai yang 4 untuk Windows karena laptop saya Windows. Di sini klik aja ya, teman-teman. Nah, nanti di sini tuh mulai mendownload, teman-teman. Nah, kalau udah terdownload, teman-teman, nanti ada tuh tampilan Mendeley-nya yang minta email teman-teman, terus kata sandi itu bukan kata sandi email teman-teman, tapi kata sandi yang mau untuk membuka aplikasi Mendeley Desktop-nya. Jadi berbeda ya, teman-teman, dari kata sandi email. Nah, di situ juga ada minta nama keluarga, tapi itu bisa diisi setelah teman-teman aja. Nah, setelah diinstal aplikasinya, itu bisa dibuka lagi, teman-teman. Nah, bukanya itu pakai email teman-teman ya, sama password yang udah teman-teman bikin tadi. Kita next kan ya. Nah, teman-teman, di sini saya udah ada beberapa artikel, jurnal ataupun buku yang udah saya masukin. Nah, sebelum bikin citasi atau dapus di makalah teman-teman harus masukkan dulu jurnalnya ke sini, ke perpustakaan Mendeley Desktop-nya ya. Nah, cara menambahkannya itu ada di sini. Nah, di sini di mana letaknya file teman-teman itu, klik aja filenya, terus open. Nah, sini ada teman-teman, Setiawati Henry. Nah, kita ke Word-nya ya, teman-teman. Nah, kita harus ngecek juga, teman-teman, udah terinstall belum Word sama Mendeley Desktop kita nih. Nah, cara ngeceknya, teman-teman bisa buka Word. Nah, di bagian reference-nya sudah ada belum insert citation dan lambang Mendeley ini, teman-teman. Kalau sudah ada berarti itu sudah terinstall ya, teman-teman. Nah, kalau belum, di bagian tools Mendeley Desktop ini ada katanya install Microsoft Word plugin. Nah, gitu ya, teman-teman. Nanti teman-teman klik aja itu ya. Kalau sudah terinstall nanti dia tandanya uninstall. Nah, selanjutnya cara bikin menambahkan citasi. Nah, kan sudah teman-teman bikin tuh kalimatnya. Cara menambahkannya itu teman-teman ke menu reference, insert citation yang bagian Mendeley-nya ya, teman-teman. Terus klik kata kunci judul atau orangnya atau kata kunci yang ada di jurnal itu ya, teman-teman. Nah, kita pilih yang Yira Dianti ini ya, teman-teman. Tinggal klik. Kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Seterusnya kalau teman-teman mau bikin citasinya dulu semuanya. Nah, cara nanti memunculkan
daftar pustakanya, teman-teman bisa ke halaman daftar pustaka, kemudian letakkan kursor teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik insert bibliografi di bagian reference of Mendeley ini ya teman-teman. Klik. Nah, bakalan keluar teman-teman seperti daftar pustaka. Nah, stylenya juga bisa diganti teman-teman. Stylenya teman-teman pengen yang mana? Amerika apa 7, ada Chicago, ada IEEE. Nah, teman-teman bisa milih style daftar pustaka teman-teman seperti apa. Nah, begitulah teman-teman video tip dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman.